Hai semuanya, halo semuanya, apa kabar bubuhan pian sabarataan? Mudahan buhan pian sehat-sehat walafiat hajalah selalu, amin. Badapat pulang kita waya ini hendak membahas tentang penghijauan alias reboisasi. Tapi kita bapander pakai bahasa Indonesia haja dahululah, amanglah acillah. Oke, kita lanjut ke uan. Reboisasi, rebon, rebus, ribal. Definisi reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang sudah gundul atau tandus. Kegiatan reboisasi ini terdiri dari penanaman hutan yang gundul akibat penebangan atau bencana alam. Penghijauan bertujuan untuk meningkatkan kualitas makhluk hidup, khususnya manusia dengan meningkatkan kualitas sumber daya alam. Dengan kembalinya fungsi hutan, tentunya dapat menghindari pencemaran udara ke lingkungan, kembalinya ekosistem, dan reboisasi dapat melawan pemanasan global. Reboisasi hanya dilakukan di hutan atau lahan kosong atau lahan yang sudah terdeforestasi, tentunya hutan yang dimaksud adalah hutan yang telah ditentukan dengan regulasi. Misalnya, pengelolaan hutan baru di areal bekas penebangan, areal tebang pilih, lahan gundul atau lahan kosong lainnya, di kawasan hutan dimasukkan dalam reboisasi. Reboisasi sangat erat kaitannya dengan kata aforestasi. Dengan menggalakkan penghijauan, lingkungan sekitar tempat tinggal akan terasa lebih sejuk, ketersediaan air tanah lebih terjamin, dan kesuburan tanah dapat ditingkatkan. Manfaat reboisasi tidak hanya reboisasi yang juga dapat mengurangi pemanasan global. Namun faktanya, reboisasi yang aktif dilakukan justru hanya terjadi di perkotaan, perumahan, dan taman kota dan perkantoran, sekolahan, yaitu dengan menanam berbagai macam bunga hias semacam aglonema, kaladium, dan sebagainya. Itu nah, keladi itu nah, cilai. Paham kada pian cil, mun kada paham, coba pian lihati di higa pian tu ada nang kagatalan kaya keladi, miang, gatal, tua-tua keladi. Itu cilai. Bahkan, ada juga yang menanam pohon dan tanaman di tengah jalan, seperti pada pembagi pembatas jalan, dengan maksud dan tujuan untuk mempercantik jalan kota tersebut. Namun, pada kenyataannya, hal ini berpotensi sangat besar membahayakan keselamatan pengguna jalan, karena jarak pandang terbatas, terganggu, terlindungi, bahkan beberapa rambu-rambu lalu lintas yang dipasang oleh Dinas DLLAJ terlindung dan tidak terlihat lagi oleh beberapa jenis tanaman yang rimbun, seperti pada tempat berbelok kanan, putar balik, bahkan pada posisi perempatan lampu merah traffic light. Bahkan, kadangkala, ada saja pot bunga besar yang pecah, tepat di tengah pembatas jalan, karena tersenggol oleh beberapa pengendara pengguna jalan tersebut, dan tak jarang ada juga pohon yang tumbang, sehingga menimpa pengendara, atau menghambat jalur kendaraan tersebut, karena akar tanaman pohon tersebut dipaksa tumbuh di bawah aspal, di dalam pot, ataupun di bawah semen, sehingga begitu pohon tumbang, tidak jarang juga menyeret atau menyertakan beberapa utas kabel listrik milik PLN yang sedang ada arus listriknya. Bahkan, tak jarang kita temukan di perkotaan. Ada proyek pelebaran jalan, kemudian dibangunlah pembatas jalan. Kemudian pembatas jalan tersebut diperlebar lagi, untuk ditanami tumbuhan pemercantik jalan kota. Padahal jalan tersebut kembali mengecil dan menyempit. Sehingga kemacetan pun tak bisa dihindari lagi ketika ada kendaraan yang berusaha berbelok kanan ataupun berputar balik kanan. Nah, ruwet kan? Bandingkan saja, jika pegunungan atau hutan gersang, di pinggir jalan tanpa naungan pepohonan hijau, tentunya lingkungan akan terasa panas. Bahkan, air tanah untuk keperluan pertanian akan terbatas, dan juga akan menyebabkan kerusakan ekosistem hutan. Untuk ekosistem hutan yang dihuni berbagai satwa. Dan ini memang sudah terjadi, gak perlu dibayangkan lagi, tinggal klik Google atau YouTube. Klik, manfaat reboisasi. Adapun manfaat reboisasi yaitu 1. Mencegah erosi tanah yang disebabkan oleh angin dan air hujan. 2. Menjaga kesuburan tanah yang dapat digunakan sebagai lahan pertanian. 3. Menjaga agar struktur tanah tidak rusak. 4. Menjaga keanekaragaman hewan agar tetap lestari. Nah, kalau yang ini gak mungkin elege deh, karena banyak macam jenis hewan sudah habis terbakar. Bahkan abu dan arangnya saja tidak DPT ditemui lagi, karena habis terbakar ketika pembalakan liar atau pembukaan lahan hutan, untuk perkebunan kelapa sawit setiap tahunnya, pada musim kemarau sehingga menimbulkan bencana kabut asap. Aduh, rasakan sensir itu. 5. Mampu menjaga kebersihan dan kesehatan udara khususnya bagi makhluk hidup di bumi.
6. Jaga tanah tetap kokoh untuk menghindari longsor. 7. Mengurangi efek polusi udara dan pemanasan global. 8. Melestarikan sumber daya alam yang sudah ada di hutan, dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas. Tujuan reboisasi. Manfaat reboisasi adalah untuk menjaga keseimbangan alam, karena membutuhkan waktu yang lama untuk menyeimbangkan kembali manusia agar dapat hidup dengan baik, dan reboisasi juga memiliki keunggulan mencegah terjadinya banjir. Akar pohon akan terlindungi oleh tanah dan air agar tidak terlindungi, jatuh dan tidak menyebabkan banjir. Harus dicatat, itu poin utama. JGN salahkan alam dan cuaca apalagi pergantian musim, jika sampai terjadi bencana alam, semua itu karena ulah tangan manusia bukan karena faktor cuaca. Enak ya, manusia gak mau disalahkan, yang disalahkan alam melulu hahaha. Bagaimana melakukan reboisasi? Berikut cara-cara untuk melakukan reboisasi, teorinya saja, prakteknya gak usahlah, bikin capek aja, hahaha. Upaya penghijauan bisa dimulai dari lingkungan sekitar kita, seperti di halaman rumah. Lahan yang ada bisa kita manfaatkan untuk menanam tanaman hijau, seperti tanaman hias, tanaman obat dan tanaman berkulit keras. Lahan di sekitar rumah kita seperti di kompleks perumahan juga bisa digunakan untuk reboisasi dengan menanam tanaman sejenis. Tuh kan, apa hubungannya? Yang digunduli hutan, yang ditanam di rumah hahaha wkwkwkwk. Penanaman tanaman hijau yang bermanfaat di pekarangan rumah dapat dikembangkan di taman mini, yang terdiri dari sayur mayur dan buah-buahan serta tanaman obat. Dengan mengembangkan taman mini di pekarangan rumah, kita dapat menghemat pengeluaran anggaran rumah tangga agar dapat menjauhi kita dari sifat konsumtif. Ya elah teori gini emang berlaku buat anak set ataupun tek, ajarin aja mereka begitu cuman buat isi waktu luang daripada molor atau main game hehehehehe. Teknik tanam hidroponik dapat menjadi solusi untuk penghijauan lebih lanjut, jika lahan yang tersedia tidak mencukupi untuk menanam tanaman hijau. Teknik tanam hidroponik adalah teknik menanam tanpa tanah, tetapi menggunakan benda lain seperti serabut kelapa yang diberi nutrisi yang dibutuhkan untuk tanaman hijau. Iya, promosi nih ye, apa aja sih produk yang butuhkan utek bikin hidroponik? Pipa PVC paralon, bibit, air, vitamin air, apalagi ya. Penghijauan di sekolah juga penting. Kualitas udara yang segar, nyaman dan segar di lingkungan sekolah dapat mengoptimalkan proses belajar siswa. Penerapan penghijauan lingkungan harus diterapkan pada peserta didik sejak dini untuk mewujudkan generasi yang sadar lingkungan. Sekolah merupakan tempat yang tepat untuk menerapkan pentingnya penghijauan bagi siswa selain di rumah. WKWKWKWK, yang digunduli hutan yang dihijaukan sekolah, hahaha. Pembuatan taman kota dan hutan kota dapat mengoptimalkan upaya reboisasi, tentunya dengan partisipasi masyarakat. Keberadaan taman kota dan hutan kota juga dapat menurunkan tingkat pencemaran udara dan menjadi sarana rekreasi bagi masyarakat. Disiplin membuang sampah pada tempatnya dapat mendukung upaya penghijauan. WKWKWK set dibahas editor sebelumnya hahaha. Lingkungan yang kita tanam dengan tanaman hijau tentunya tidak boleh tercemar oleh limbah atau sampah karena dapat menimbulkan pemandangan yang tidak menyenangkan. Kesadaran publik sangat dibutuhkan dalam hal ini. Jika masyarakat membuang sampah di tempat yang telah disediakan maka dampak positifnya akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Ah masa sih, nyatanya semua tanamanku dipupin sama piaraan. Upaya penghijauan harus didukung oleh pemerintah dan kolaborasi masyarakat dengan pemerintah untuk menciptakan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang diinginkan. Yupse, Degen membangun food estate berbahan dasar singkong hehehehe pas hujan besar datang akhirnya terendam dan mati lalu banjir datang dan alam lagi yang disalahkan karena intensitas curah hujan yang meninggi, hahaha. Dampak tidak ada reboisasi. Di bawah ini adalah beberapa dampak yang akan terjadi tanpa reboisasi. Banjir. Salah satu fungsi penting pohon adalah menyimpan air di dalam tanah. Jadi jika tidak ada yang menyimpan tanah di dalam air, air akan mengalir dengan leluasa dan menyebabkan banjir. Banjir juga dapat dengan mudah terjadi ketika hutan dibuka. Ingat, jangan salahkan alam, jangan salahkan cuaca dan perubahan musim apalagi menyalahkan karena intensitas curah hujan yang tinggi. Tanah longsor.
Selain banjir, ketiadaan pohon juga bisa menyebabkan longsor. Keadaan ini terjadi karena tidak ada yang memegangnya, sehingga mudah terseret air. Bencana-bencana ini kerap merenggut banyak nyawa manusia dan kerugian materi. Punahnya spesies tumbuhan dan hewan. Selain perburuan, punahnya hewan dan tumbuhan juga disebabkan oleh penebangan dan penebangan liar, di mana pepohonan merupakan rumah bagi berbagai spesies hewan dan tumbuhan. Ketika hewan dan tumbuhan menghilang, kepunahan manusia hanyalah masalah waktu, karena manusia tidak dapat hidup tanpanya. Manusia harus mampu melestarikan hewan dan tumbuhan. Demikian artikel dari kami yang membahas tentang reboisasi, pengertian, tujuan, manfaat, metode, efek dan gambar. Semoga artikel ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan lebih. Jadi kesimpulan dari semuanya itu tadi adalah, semua usaha reboisasi tidak nyambung dengan upaya penggundulan gunung dan hutan dengan ruboisasi yang dilakukan di perkotaan, jadi, semuanya badalah omong kosong tai kucing tai anjing tai ayam tai lincung cung cung cung. Tagar salam waras. Tagar PPKM.